Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Omnas, selamat datang kembali di channel YouTube Catatan Omnas. Pada video kali ini, kita akan membahas materi perkuliahan Sistem Basis Data Pertemuan 2 Bagian 1. Adapun pokok bahasan kita kali ini adalah sebagai berikut. Namun seperti biasa, sebelum kita lanjut, bagi yang belum subscribe, jangan lupa subscribe channel ini dan nyalakan loncengnya ya. Subscribe ya. Baik, kita langsung saja masuk ke pokok bahasan yang pertama, yaitu basis data relasional. Basis data relasional adalah basis data yang merepresentasikan data dalam bentuk tabel-tabel, di mana tabel-tabel ini nantinya saling berelasi atau berhubungan yang dihubungkan oleh nilai-nilai tertentu. Nanti kita akan bahas bagaimana bentuk hubungan ini di bahasan-bahasan selanjutnya. Adapun komponen-komponen yang terdapat pada basis data relasional ini adalah yang pertama tentu saja tabel, karena basis data adalah penyimpanan data yang terdiri dari tabel-tabel kan. Yang kedua adalah kolom atau atribut atau field. Nah, ini adalah istilah-istilah yang digunakan, nanti disesuaikan saja dengan kondisi penggunaan istilah-istilah ini. Yang ketiga adalah baris atau record. Dan yang keempat adalah domain. Oke, sekarang kita akan lanjut membahas komponen-komponen ini lebih detail. Kita mulai dari yang pertama, yaitu tabel. Tabel yang kita bahas kali ini pada dasarnya sama saja seperti tabel-tabel yang sobat pernah lihat atau yang sudah sobat ketahui. Namun nanti kita akan bahas karakteristik-karakteristik tertentu pada tabel-tabel di basis data yang mungkin sedikit berbeda dengan tabel-tabel yang sudah sobat ketahui sebelumnya. Tabel tentu saja memiliki nama tabel. Nah, di sini contohnya nama tabelnya adalah mahasiswa. Ya, biasanya nama tabel itu merepresentasikan tabel ini nanti menyimpan data apa atau objeknya apa, seperti itu ya. Nah, pada tabel contoh ini dari namanya saja kita sudah tahu bahwa tabel ini nantinya akan digunakan untuk menyimpan data-data dari objek atau entitas mahasiswa. Gitu kan ya. Kemudian tentu saja tabel terdiri dari kolom-kolom atau yang nanti kita kenal dengan istilah atribut. Dan pastinya tabel juga memiliki baris-baris atau nanti yang kita kenal dengan istilah record. Salah satu karakteristik tabel-tabel pada basis data yaitu tidak boleh memiliki nama yang sama. Jadi jika sobat memang membutuhkan beberapa tabel yang ingin menyimpan data dari objek yang kurang lebih sama dan data-data yang disimpan juga sama, namun ingin disimpan di tabel yang berbeda, maka nama tabelnya harus dibedakan. Misalnya tabel pertama, nama tabelnya adalah mahasiswa. Untuk tabel yang kedua ya dibedakan namanya, misalnya jadi mahasiswa 2 atau MHS atau apa saja, yang penting tidak sama dengan nama tabel yang pertama, dan seterusnya begitu. Dan yang tak kalah penting yang harus diketahui adalah pada kondisi tertentu nantinya tabel juga akan disebut dengan istilah yang lain, yaitu relasi ataupun file. Ingat ya, pada kondisi tertentu. Nanti akan ada bahasannya. Subscribe ya. Baik, kita lanjut ke komponen yang kedua, yaitu kolom. Tentunya sobat sudah tahu apa itu kolom. Ya, umumnya tabel memang terdiri dari kolom dan baris kan, seperti itu ya. Nah, untuk mempertegas saja, seperti yang tadi sudah kita bahas bahwa pada contoh ini tabel mahasiswa kita ketahui memiliki 5 kolom atau atribut. Sebenarnya yang dimaksud dengan kolom itu adalah yang ini. Nah, kolom-kolom ini memiliki nama. Nah, nama kolom tersebutlah yang disebut dengan atribut. Jadi sekali lagi, tabel mahasiswa ini memiliki 5 kolom, yang mana masing-masing kolom tersebut memiliki nama ataupun atribut. Nah, di sini kita bisa lihat atributnya, yaitu NIM, nama, alamat, nomor HP 1 dan nomor HP 2. Nah, kenapa ada nomor HP 1 dan nomor HP 2? Sama seperti nama tabel, atribut atau nama kolom
itu juga memiliki aturan, yaitu tidak boleh memiliki nama yang sama atau tidak boleh memiliki atribut yang sama pada satu tabel. Jadi, jika sobat membutuhkan beberapa kolom yang akan memuat nilai yang serupa, maka nama kolom atau atributnya harus dibedakan. Nah, dicontohkan di sini adalah nomor HP 1, nomor HP 2. Kadang-kadang juga ada alamat 1, alamat 2. Nah, seperti itu. Dan lain-lain. Intinya, jika kita membutuhkan lebih dari satu kolom yang memuat nilai yang serupa, maka dibedakan saja atribut atau nama kolomnya. Mau berapa banyak nggak masalah, yang penting nama kolomnya atau atributnya berbeda. Salah satu karakteristik dari kolom atau atribut pada tabel-tabel di basis data adalah urutan atribut boleh sembarangan, jadi tidak harus terurut ya. Misalnya sobat mendapat tugas membuat tabel pada suatu basis data. Si A membuat tabel dengan urutan NIM, nama, alamat, nomor HP 1, nomor HP 2. Sedangkan si B membuat tabel dengan urutan nama terlebih dahulu, kemudian NIM, alamat, nomor HP 1, nomor HP 2. Sedangkan si C membuat tabel dengan urutan alamat terlebih dahulu, kemudian nomor HP 1, kemudian NIM, nama, dan nomor HP 2. Misalnya seperti itu. Ini pada praktiknya tidak masalah, karena pada basis data tidak diutamakan urutan kolom ini. Dan pada saat tabel-tabel di basis data nanti direlasikan, itu tidak berdasarkan urutan atributnya, tetapi berdasarkan nama atributnya. Jadi sekali lagi, urutan atribut pada tabel di basis data itu tidak harus berurutan, boleh sembarangan, dan tidak mempengaruhi makna dari tabel-tabel yang ada. Dan istilah lain dari kolom yang terdapat pada tabel-tabel di basis data ini adalah, tadi sudah kita ketahui, atribut, namun ada juga yang menyebutnya dengan istilah field. Disesuaikan saja dengan kondisi penggunaannya. Oke, kita lanjutkan ke komponen yang berikutnya, yaitu baris atau record. Tentu sobat sudah mengetahui apa yang dimaksud dengan baris. Pada tabel contoh ini, yang disebut dengan baris ya yang ini. Baris-baris pada tabel berisikan data atau value dari masing-masing atribut yang ada. Jadi, sekumpulan value dari atribut-atribut pada suatu objek atau entitas, yang mana di sini dicontohkan dengan entitas mahasiswa, itulah yang disebut dengan baris atau record. Value dari atribut-atribut ini nantinya ada yang wajib diisi, ada juga yang tidak wajib diisi. Jadi ada yang boleh kosong gitu ya, tergantung dari karakteristik atribut yang ditentukan pada tabel tersebut. Dan sama seperti karakteristik kolom, baris juga tidak memiliki prioritas urutan. Jadi urutannya bebas dan tidak mempengaruhi makna dari tabel tersebut. Karena baris-baris pada suatu tabel nanti bisa diurutkan berdasarkan atributnya. Misalnya sobat ingin mengurutkan data pada tabel itu berdasarkan NIM, maka akan terurutlah berdasarkan NIM, misalnya ascending, mulai dari NIM yang terkecil sampai NIM yang terbesar, misalnya seperti itu. Atau sobat ingin mengurutkan data berdasarkan nama secara ascending, maka nanti datanya akan terurut mulai dari abjad terkecil sampai abjad terbesar. Ya, begitulah. Dan seperti yang sudah disebutkan bahwa istilah lain dari baris ini adalah record. Namun ada juga yang menyebutnya dengan istilah tuple. Subscribe ya. Dan komponen yang terakhir yang terdapat pada suatu tabel adalah domain. Nah, apa sih domain ini? Pada tabel contoh sudah kita ketahui bahwa terdapat 5 kolom atau atribut. Nah, domain ini adalah sekumpulan nilai yang disimpan pada satu kolom atau lebih. Nah, jadi kolom-kolom yang sudah ada nilainya itu disebut dengan satu domain. Nah, di sini kita contohkan ada domain NIM atau domain nama. Nah, misalnya seperti itu. Jadi NIM yang ada pada kolom NIM tersebut, satu kolom itu disebut dengan domain. Nah, atau nama
yang ada pada kolom nama tersebut, itu disebut dengan satu domain. Nah, seperti itulah ya. Jadi sekali lagi, domain ini adalah sekumpulan nilai yang terdapat pada suatu kolom, bahkan lebih. Jadi satu domain itu bisa terdiri dari satu kolom atau dua kolom atau tiga kolom atau berapa saja. Nah, seperti itu. Jadi kolom-kolom yang sudah ada nilainya tadi itu yang disebut dengan domain. Seperti yang baru saja disebutkan bahwa satu domain itu bisa dimiliki oleh satu kolom atau lebih. Namun, satu kolom hanya dimiliki oleh satu domain saja. Misalnya kita menentukan suatu domain dengan domain nim. Maka jika kita membuat domain lain, nim ini tidak boleh masuk ke domain tersebut. Atau misalnya kita membuat satu domain dengan dua kolom, yaitu kolom nim dan nama. Maka ketika kita membuat domain lain, maka kolom nim dan nama ini tidak boleh masuk ke dalam domain tersebut. Kenapa begitu? Karena domain inilah yang nantinya akan mengatur nilai-nilai yang disimpan pada kolom-kolom tersebut. Bahkan pada saat tabel-tabel pada suatu basis data direlasikan, domain inilah yang akan menjadi acuan relasinya, yang nanti kita kenal dengan domain constraint. Subscribe ya. Oke, itu dia bahasan mengenai basis data relasional. Semoga dapat dipahami dengan baik ya. Jangan lupa like video ini dan tinggalkan komentar agar kita dapat berdiskusi lebih lanjut terkait materi yang kita bahas pada video kali ini. Jangan lupa juga share video ini ke media sosial sobat agar teman-teman yang lain juga dapat mengambil manfaat dari video-video yang ada di channel YouTube ini. Video ini akan berlanjut ke bagian 2. Sampai ketemu di video-video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.